Halo semuanya, kembali lagi Joseph di sini dan saya akan menjelaskan tentang interior design, 2 poin perspektif. Oke, jadi di sini ada gambar saya, bisa dilihat sendiri, dan desain ruangannya itu adalah rumah-rumah elegan. Ya. Oke, jadi pemilihan warnanya itu warna dingin, biru dan hijau. Ya, di sini ada warna hijau dan biru. Oke, lalu untuk furniturnya itu sekitar ada 12. Di sini ada lampu rak, ruang shower, meja sofanya yang ini, lalu ada wastafelnya, ada lemari di sini, ada ruang ini kaca, pintu geser kacanya, rak, dan lalu ada pintu geser ya yang di sini ya, ini 12 lah, ada gantungan handuknya ya segala macam. Lalu desainnya saya jual 1 juta. Kenapa? Karena ini gambarnya bagus, saya menggambarkan bagus dengan desain yang elegan, dan saya membuatnya dengan jerih payah yang susahan, dan harga ini lebih murah dari harga lain. Maksudnya harganya lebih murah dari harga desain rumah elegan lain. Mungkin ini yang paling murah, jadi silahkan dibeli. Urusan pembangunannya diurus sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, lalu langkah pekerjaannya yang pertama itu membuat sketsanya pastinya. Jadi Anda harus cari ide desainnya di internet dan mengolahnya sendiri, tidak boleh kopas tentunya. Lalu membuat sketsa dengan menentukan garis horizonnya dan titik hilangnya. Karena ini itu poin perspektif, maka titik hilangnya itu ada 2. Jadi di sini ada horizon line-nya dan ini titik hilangnya. Ini titik hilang pertama dan ini titik hilang kedua. Nah, horizon line itu apa? Ini adalah garis yang ditarik dari ujung batas gambar untuk menjadi patokan eye view nanti. 3 eye view-nya. Nah, jadi dan juga patokan untuk titik hilangnya. Nah, titik hilang ini apa? Titik hilang adalah patokan juga untuk nanti garis-garis ini. Jadi tarikan-tarikan dari garis ini itu akan mengarah semuanya ke titik hilang 1 atau titik 2. Nah, jadi horizon line ini patokan apa? Ini patokan eye view. Jadi eye view itu ada 3, ada frog, human, dan bird. Nah, yang ada area sini adalah bird eye view. Jadi bayangkan kamu berada di atas sebagai burung dan kamu melihat ke bawah. Itulah yang kamu lihat, bagian atas sebuah permukaan. Dan human eye itu dia sejajar dengan horizon line-nya. Jadi kamu melihat apa yang sejajar dengan mata manusia. Jadi yang kaca ini terlihat ya sejajar dengan mata manusia. Jadi terlihat sisi depannya, bukan sisi atasnya. Nah, untuk frog eye view, jadi kamu melihatnya sebagai katak. Anggap dirimu katak dan lihatlah ke atas yang tinggi. Ya, jadi kamu akan melihat langit-langit. Ya, dan ini ada langit beneran. Nah, oke, itulah frog eye view. Jadi dia ada di bawah horizon line, bird eye view dia ada di atas horizon line tapi arahnya ke bawah, dan human eye view dia sejajar dengan horizon line dan arahnya ke depan, straight. Oke, itu dia. Dan lalu ya lanjut menggambar ruangannya ketika menentukan semua itu dan menggambar furniturnya sesuai dengan keinginan Anda, dan kemudian menambahkan detail-detail ruangan seperti hiasannya. Nah, tips and trick, lakukanlah semua dengan benar, baik dan cepat dan sekreatif mungkin. Oke, lalu yang kedua, mewarnai. Carilah ide tema mewarnai di internet, lalu warnailah gambar dengan warna sesuai tema, dan warnakan dulu benda yang paling pede kamu ingin warnai, dan berikanlah tekstur pada benda tersebut, dan sampai semuanya. Oke, semuanya, jangan terlewat ke satu pun. Dan lalu ini ada art elements dan principle-nya. Jadi elementsnya di sini saya taruh ada shape, color, dan form. Lalu principles-nya ada pattern, variety, dan unity. Nah, hubungannya apa? Untuk shape dan pattern itu bentuknya yang diulang-ulang, seperti gambar lampu-lampu ini ya, kotak-kotak terus. Nah, lalu untuk color dan variety, ini warna yang berbeda, memberikan variasi. Jadi walaupun ini hijau dan biru, tapi variasi yang berbeda, di mana genre kuning dan emas dan silver ya. Lalu kemudian untuk form dan unity, kenapa bisa apa hubungannya? Itu bentuk-bentuknya itu semuanya 3D, dan ruangan ini bentuknya juga 3D form, bukan? Nah, jadi itulah yang menyatukan semuanya. Jadi semua komponen benda di sini itu juga berupa form seperti meja ini, dan jadi menatakan mereka itu satu komponen dalam ruang ini yang sama juga form. Sekian dan terima kasih. Bye, have a good day.
Selamat pagi, Pak Vincent dan teman-teman saya sekalian. Sekarang saya akan mempresentasikan upra art saya yang telah saya buat. Jadi pertama konsep gambar. Jadi desain ruangan yang saya buat itu adalah industrial, simple dan comfy. Simple dan comfy itu ya, itu gambar saya itu lumayan simple, cuman kalau bisa nyaman juga gitu, karena kan bedroom gitu, kayak harusnya orang tuh nyaman lah di bedroom mereka sendiri. Dan bertema industrial ya, karena warna-warnanya tuh kayak lebih bernuansa warna-warna gelap sedikit dengan sedikit aksen terang gitu. Jadi kayak dari gambar saya ini ada konsep-konsep industrialnya gitu. Cuman ada aksen terang dikit juga. Jadi kalau industrial kan bisa pakai warna-warna gelap. Tapi saya tambah aja sedikit aksen terang biar kelihatannya lebih bagus aja. Furnitur saya ada lampu gantung, meja, nakas, hiasan dinding, lukisan, banyak storage dan pajangan foto. Selanjutnya pekerjaan pertama itu membuat horizontal line finishing point untuk gambar nanti. Itu membuat dinding berdasarkan finishing point, menggambar beberapa furnitur dalam kamar berdasarkan dinding, dan menggambar detail sampingan untuk memperunik gambar kita dibanding ya gambar lain, jadi agak unik dikit. Setelah itu ada langkah pengerjaan atau coloring and details. Nah, langkah pengerjaan coloring and details ini kita milih warna yang cocok dengan kamar sesuai selera pribadi. Kalau saya sendiri industrial. Setelah itu mewarnai menggunakan teknik gradien yang dimulai dengan menggunakan warna yang paling muda atau terang terlebih dahulu. Jadi saya memakai teknik gradien dalam gambar saya. Jadi kita pertama pakai warna yang lebih muda dulu, baru kita timba dengan warna yang lebih gelap. Setelah itu menambahkan detail dengan menggunakan pensil warna. Jadi seperti di batu bata ini, saya menggunakan pakai pensil warna, saya detailkan. Jadi tidak terlalu hambar lah gambarnya gitu. Next, tips and tricks dari saya. Jadi pertama itu menggunakan Pinterest untuk memperoleh referensi. Kalau kita ya habis referensi aja. Setelah itu memberikan detail yang menarik seperti gradient, shadow, dan light effect pada gambar. Jadi buat gambarnya lebih realistik juga. Nah, menggunakan penggaris yang lebih panjang dari kertas. Jadi ya ambil tarik garisnya untuk benda-benda itu nggak susah gitu, nggak harus 2 kali kalau itu penggaris kita lebih panjang daripada kertas kita. Setelah itu menggunakan cotton bud. Nah ini menggunakan cotton bud untuk memberikan shadow effect dan light effect agar warna memudar. Jadi untuk buat shadow effect saya memakai cotton bud. Di bagian itu saya gosok-gosok saja, nanti kelihatannya akan ada light effect-nya atau shadow effect-nya sendiri gitu, karena agak kabur-kabur gitu karena pakai cotton bud. Lalu cotton bud juga bisa menambahkan garis pensil warna sehingga gambarnya juga terlihat lebih rapi. Nah itu ini finishing point dan horizontal line. Jadi finishing point itu yang titik-titik ini, horizontal line ini garis dari titik ke titik dari kanan kiri atau kiri kanan. Nah, horizontal line itu adalah sebuah garis lurus antara dua finishing point yang memiliki fungsi untuk mengontrol eye view yang kita inginkan untuk para pengamat seni di saat pengamat melihat karya kita. Jadi finishing point itu titik yang sejajar dengan horizontal line yang berfungsi untuk mempermudah kita menarik garis ke objek. Jadi ada efeknya itu. Ini 3 jenis eye view, ada worm's eye view, jadi barangnya di atas, slice eye view, barangnya di tengah, dan bird's eye view, barangnya itu di bawah. Ini adalah art element saya gunakan, ada color, warna gelapnya, shape, form, line, space, texture, dan value untuk shadow effect. Setelah itu ini art principle saya gunakan, yaitu pattern, unity, dan emphasis. Emphasis-nya contoh pajangan dinding, warnanya kan agak terang, jadi agak beda. Dan ini bagaimana art principles organize art elements, contohnya seperti line, pattern itu mengenal line, seperti color, emphasis, seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisela dan saya akan mempresentasikan tentang gambar art yang saya telah buat. Nah, jadi desainnya ini adalah traditional Balinese living room with modern touch for more comfort. Jadi ini ruangannya bertema Bali dan juga ada ditambah dengan fitur-fitur modern supaya tidak hanya tradisional tapi ada paduan modern juga. Untuk pemilihan warnanya ada 3, ada warm tone, cool tone, sama ada juga hitam. Nah kalau warm tone ini warna seperti coklat dan juga krim, ada hijau juga. Itu untuk memberi kesan Bali, dan juga ada cool tone di karpetnya untuk memberikan kesan modern dan juga enak dipandang, dan juga ada hitam di jendela dan rak buku supaya terlihat minimalis. Jadi ada apa saja furnitur yang tersedia? Ada sofa 2, 1 lampu berdiri, rak, jendela, lukisan,
tanaman dan pot, meja, kayu, karpet, dan juga yang lainnya. Nah, jadi mengapa kalian harus bisa membeli desain ini? Karena desainnya sangat unik dan juga terdapat jendela yang luas dan unik. Jadi desain ini tidak bisa kalian dapat sembarang saja, dan juga keunikannya ini membuat ruangan ini semakin spesial dan juga sangat nyaman. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Pertama itu adalah untuk membuat bingkai 1 cm. Terus kita juga harus menentukan vanishing point. Jadi vanishing point ini akan kita gunakan sebagai poin yang akan kita tarik gariskan setiap gambar-gambarnya ke poin-poin tersebut. Terus setelah menentukan vanishing point, kita bisa menarik garis horizontal line. Terus kita bisa mengisi gambar dan juga harus menerapkan prinsip perspektif yang mengikuti vanishing point. Terus setelah itu, setelah menggambar dengan pensil, kalian bisa menebalkannya menggunakan drawing pen. Dan tahap yang terakhir adalah mewarnai gambar. Nah, apa saja tips and tricks yang saya berikan adalah yang pertama, itu untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas kalian ke dalam gambar tersebut. Jadi ruangannya bisa kalian gunakan imajinasi kalian. Dan juga kedua, harus mengikuti aturan perspektif karena hal ini sangat penting agar gambar kalian jadi dan realistik. Ketiga itu harus teliti supaya setiap garisnya itu benar mengikuti vanishing point-nya. Yang keempat, menggunakan penggaris, yaitu agar gambar kalian rapi, dan juga ini adalah hal penting dalam menggambar ini. Yang kelima, harus pintar membayangkan ide yang akan dituangkan ke dalam gambar supaya jadi. Nah, jadi vanishing point-nya ada 2. Jadi yang saya letakkan ini seperti kalian bisa lihat di gambar, ada di vanishing point 1 dan vanishing point 2. Nah, jadi apa itu vanishing point? Jadi vanishing point ini adalah 2 titik yang kita gunakan untuk menarik setiap garis yang ada di gambar tersebut. Kedua, ada horizontal line. Jadi horizontal line ini adalah garis yang menghubungkan kedua vanishing point. Nah, kita selanjutnya ada eye view. Jadi di perspektif ada 3 jenis eye view, yaitu frog eye view, yaitu perspektif dari bawah. Terus ada human eye view, dari mata manusia, itu bisa dibilang sejajar. Dan juga bird eye view yang dilihat dari atas. Nah, jadi bird eye view-nya ada di bagian paling bawah. Jadi kalau kalian bayangkan, itu kita lihat dari perspektif atas, seperti burung yang terbang. Jadi kita lihat dari atas, jadi gambar ini yang di bawah kita lihat dari atas. Terus ada human eye view di tengah, itu melihat seperti pada perspektif mata manusia, itu sejajar. Dan juga ada frog eye view, itu kita melihat benda dari bawah. Jadi seperti kalian lihat ada atas langit-langit ruangan itu kita lihat dari bagian bawahnya. Nah, selanjutnya apa saja art elements yang saya gunakan? Yang pertama ada tentunya lines, karena setiap dari perspektif ini kita gunakan lines yang seperti bisa kalian lihat. Terus kedua ada color, yaitu penggunaan warna. Ada warna coklat, kuning, krim, merah, biru, dan lainnya. Dan juga yang terakhir ada shapes. Jadi shape-nya seperti ada oval, ada lingkaran, ada persegi panjang, dan lainnya. Jadi gambar ini terdiri dari berbagai banyak shapes. Nah, selanjutnya prinsip apa saja? Prinsip pertama itu adalah proportion. Jadi proportion adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam perspektif, karena untuk memberikan kesan realistik. Seperti contohnya ada anjing di sebelah sofa yang kiri, itu dia ukurannya harus sesuai dengan realistik. Jadi anjingnya ukurannya lebih kecil daripada sofa yang besar. Dan juga semua yang lainnya itu juga menggunakan proportion. Prinsip selanjutnya juga ada di jendela. Seperti kalian bisa lihat di jendela yang di sebelah rak buku itu ada movement. Jadi kalau kalian bisa perhatikan ada gambar burung, yaitu menampilkan kesan movement. Dan yang terakhir adalah unity. Jadi unity ini merupakan keindahan sebuah gambar dari hasil akhirnya. Jadi secara keseluruhan, bila kalian lihat dari gambar tersebut, itu menunjukkan unity yang sangat baik. Selanjutnya art principle bisa mengorganize art elements, karena art elements ini kan seperti dasar-dasar dalam
art. Jadi prinsipal ini bisa membantu mengatur karena dia menerapkan prinsip-prinsip penting dalam art sehingga menciptakan sebuah hasil yang baik. Terima kasih telah mendengarkan dan saya meminta maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcel Pustanto dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang art through perspective yang telah saya buat, yaitu tentang cafe design. Nah, untuk konsepnya, desain ruangan yang saya buat adalah desain cafe dan pemilihan warnanya adalah warna-warna terang, di mana saya menggunakan warna kuning dan coklat terang sebagai warna utamanya. Kemudian saya juga ada menggambarkan furnitur seperti kasir, makanan, contohnya kue dan cookies. Setelah itu ada vas bunga, bingkai, buku, menu, komputer, kursi, meja, dan lain-lain. Nah, untuk langkah pengerjaannya, pada tahap sketsa, saya membuat horizon line dan finishing point-nya terlebih dahulu, di mana pada gambar saya membuatnya di tengah-tengah kertas gambar saya. Setelah itu, saya akan menggambar dinding pada ruangannya, yang pada gambaran saya ada 3 sisi. Pada sisi pertama itu adalah bagian kasir, dan 2 sisi lainnya adalah tempat makannya. Setelah itu, saya akan menggambarkan furnitur-furnitur. Sesuai semua furnitur yang saya katakan tadi akan saya gambarkan pada sketsa ini. Nah, setelah itu saya akan menambahkan detail-detail seperti pattern pada dinding, lantai, furnitur, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tahap coloring, saya memilih dulu tema warna yang ingin saya gunakan, yaitu tema warna terang. Nah, setelah saya menentukannya, saya akan memadukannya dengan warna-warna lainnya. Dan setelah saya memilihnya, saya akan mewarnai segala hal yang penting segala pada ruangan tersebut, dan saya akan menambahkan gradasi pada warna supaya terlihat lebih menarik. Nah, untuk tips dan triknya, saya merekomendasikan untuk cari sumber inspirasi, baik dalam gambarnya dan pemilihan warna, supaya saat kalian ingin memulainya, tidak ada kesalahan yang kalian buat. Kemudian, tentukan letak horizon line dan finishing point-nya terlebih dahulu. Kan, seperti saya menentukannya di tengah-tengah, karena itu akan menjadi acuan untuk gambar yang akan dibuat. Dan yang ketiga itu mengetahui konsep besar yang akan dibuat. Seperti saya membuat desain cafe, sehingga saya akan mencari tahu segala hal yang berkaitan untuk membuat kafe. Nah, kalian juga bisa menambahkan detail-detail ataupun furnitur supaya nantinya gambaran kalian tidak terlihat kosong. Setelah itu bayangkan seolah gambar yang kalian buat ini adalah ruangan yang kalian impikan. Jadi nantinya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Setelah itu bisa tambahkan gradasi untuk pewarnaannya supaya terlihat menarik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang horizon line dan finishing point, di mana horizon line ini adalah garis lurus yang menunjukkan batas ketinggian sesuai dengan eye level pada gambar tersebut. Jadi, saya membuat horizon line-nya di tengah-tengah sehingga itu merupakan batas eye level untuk melihat dari garis tengah tersebut. Setelah itu ada finishing point, di mana finishing point adalah titik acuan untuk penggambaran objek-objeknya pada gambar agar sesuai dengan eye view yang ada. Dan biasanya finishing point ini dibuat dari horizon line yang telah dibuat juga. Jadi contohnya di gambaran saya itu saya lingkarkan itu merupakan titik finishing point-nya di bagian sisi kiri dan kanan. Dan sebenarnya itu saya mulai dengan horizon line terlebih dahulu. Nah, saya menggambar horizon line kemudian finishing point-nya, tapi sudah saya hapus horizon line-nya. Nah, pada gambaran saya juga dapat terlihat ada 3 jenis eye view. Yang pertama itu ada front eye view, di mana kita melihatnya bisa letaknya di atas finishing point dan kita seolah melihat dari bawah akan gambarannya. Kemudian ada human eye view, di mana ya sesuai dari diri kita sendiri kita bisa melihatnya dari tengah. Dan ada bird eye view, di mana letaknya di bawah finishing point dan kita seolah melihatnya dari atas ke bawah. Oke, di sini ada art element dan principle, di mana art elementsnya ada line, shape, color, dan art principles-nya ada pattern, unity, variety. Nah, di sini ada art element dan art principle ini saling berkaitan, di mana line dan pattern ini dapat terbuat dengan cara line ini saling mengurangi garis. Kemudian dari shape ini bisa membentuk sebuah unity, di mana dari kesatuan dari berbagai bentuk yang saya buat sehingga bisa menghasilkan sebuah desain cafe. Setelah itu ada color yang menghasilkan variety, di mana saya menggunakan berbagai jenis warna untuk mewarnai gambaran desain cafe saya. Oke, sampai di sini saja presentasi saya tentang itu perspektif saya. Terima kasih. Halo Mister, sekarang saya akan mempresentasikan 2 point perspektif saya.
Untuk konsep desain ruangan itu saya memilih suasana yang ceria tetapi relaxing dengan gambar yang sedikit kompleks. Lalu pemilihan warna saya menggunakan warna terang, yaitu campuran antara warna warm dan cool. Untuk furniture yang ada itu ada meja, kursi, lukisan, piring, mainan, buah-buahan, laptop, gelas, dan kursi busa. Lalu untuk langkah pengerjaan yang pertama itu sketching dan detailing. Lalu untuk pertama kali kita harus membuat horizon line dan finishing point. Lalu kita membuat furniture yang kita inginkan, tetapi tetap tertuju kepada finishing point yang kita buat. Setelah kita membuat furniture, kita tambahkan detail-detail pada furniture yang kita buat. Lalu setelah kita selesai sketching dan detailing, kita tebalkan dengan dua drawing pen yang berbeda. Untuk drawing pen yang tebal itu digunakan untuk area yang luas, sedangkan drawing pen yang tipis itu digunakan untuk detail atau area-area yang kecil. Lalu yang terakhir kita mewarnai. Ketika kita selesai menebalkan, kita mewarnai dengan warna yang menurut kita cocok untuk desain kita dan semotif sama desain kita. Tips dan triks yang aku punya itu untuk referensi kita bisa mencari di Pinterest, karena Pinterest itu banyak dengan keyword dining and kitchen 2-point perspective, dan bisa kita tambahin dengan kata-kata estetik dan lainnya. Lalu kita membutuhkan juga tempat yang sepi untuk mengerjakan, karena dengan tempat yang tenang bisa membuat kita semakin fokus. Lalu untuk pada gambar itu detail, karena detail itu membuat gambar kita menjadi lebih nyata. Dan satu tips terakhir itu misalnya kamu ingin menggambar kamar tidur. Bayangkan jika gambar yang akan kamu buat itu adalah kamar tidur kamu ke depannya, sehingga itu membuat kamu menjadi lebih niat dan lebih fokus. Lalu finishing point saya terdapat di tengah dan di sebelah kiri ujung, dan horizon line saya berada di luar border, karena horizon yang di dalam border itu saya hapus karena menurut saya itu mengganggu. Untuk pengertian horizon line itu adalah garis imajiner yang lurus dari kiri ke kanan. Itu memisahkan gambar antara langit dan darat dan menjadi patokan sebagai eye view yang diinginkan penggambarnya. Sedangkan finishing point itu sebuah titik yang dimana semua garis akan menuju ke titik itu. Semakin dekat benda dengan finishing point, maka akan terlihat semakin kecil dan sebaliknya. Lalu ada 3 jenis eye view. Yang pertama itu bird eye view, itu yang hanya terlihat bagian atasnya saja atau bagian atapnya saja. Dan ada human eye view yang sejajar dengan mata manusia atau yang meniru cara pandang alami yang dimiliki oleh manusia. Dan yang terakhir itu frog eye view, itu yang hanya kelihatan bagian bawah atau bagian dalam dari suatu shape atau bangunan. Lalu saya memiliki 4 art elemen. Yang pertama shape, itu terdapat di lampu neon lukisan. Color itu warm and cold. Form itu ada di meja, kursi, mainan, laptop, dan gelas. Dan line berada di horizon line, lampu neon, lukisan. Art principle itu ada pattern, itu lukisan daun, lampu neon, dan lantai. Ada variety, itu karena semua gambar saya berbeda-beda, jadi ada di semua gambar. Ada unity, itu buah di atas meja. Dan proportion itu ada di mainan, daun, lampu neon. Dan bagaimana art principle organize art elements? Karena art elements ada alat yang digunakan seniman untuk membuat gambar, sedangkan art principle ada unsur-unsur seni untuk menciptakan efek dan membantu menyampaikan maksud dari seniman tersebut. Itu saja dari saya, terima kasih. Halo, jadi nama aku Jose Fernando. Pada hari ini aku bakal mempresentasikan tentang project UPRA yang telah dilakukan, yaitu 2-point perspective. Nah, ini merupakan gambaran yang aku buat. Ini adalah ruangan, bisa dilihat sendiri ini adalah toilet. Kita langsung saja ke informasinya. Jadi konsep gambar yang aku lakukan ini lebih ke elegan, modern, dan minimalis. Lalu pemilihan warna yang dilakukan juga merupakan warna semi minimalis dengan pemilihan warna yang cenderung gelap. Jadi bisa dilihat di sini kalau dinding ini warnanya itu lebih pucat gitu dibandingkan yang lain-lainnya. Terus juga ada warna dinding ini yang terlihat warna abu-abu. Lalu juga ada di sini mejanya yang terlihat juga ada beberapa yang warnanya agak pucat. Lalu juga ada yang terang, lantainya yang juga warnanya pucat ya. Lalu
Di sini ada beberapa furniture yang terletak di sini. Seperti ini ada kasur, lalu juga ada pintu, ada 2 pintu di sini, pintu kamar mandi dan pintu untuk menghubungkan kamar dan kamar mandi. Lalu juga ada cermin, lalu ada lukisan, ada 2 lukisan di sini, ada botol sampo, sama ada sabun juga di sini, sabun batangan. Lalu ada meja lemari di sini, lalu ada wadah sabun yang ada di bawah sini, dan bathtub yang kelihatan cuma di cerminnya. Nah, teori perspektif. Nah, yang pertama itu kita pasti bakal buat horizon line-nya dulu, dimana horizon line ini pasti dia bakal memisahkan garis itu. Jadi garis ini yang menjadi garis penentu perspektif ini gunain. Nah, karena horizon line aku ini berada di atas, maka bisa disimpulkan sedikit bahwa gambar yang aku lakuin ini pasti bakal menggunakan point of view dari burung. Soalnya semakin ke bawah horizon line, maka gambar itu pasti bakal semakin naik ke atas perspektifnya. Maka itu kalau horizon line berada di garis bawah sini itu bakal front view, lalu kalau di tengah-tengah sini itu dia human view. Nah, finishing point atau titik pudar atau hilang ini yang membuat ruangan ini terlihat jadi semakin kecil atau semakin sempit. Jadi bisa dilihat di sini, ini ada finishing pointnya di ujung kiri dan ujung kanan sini. Nah, semakin mengecil gambar itu bisa dilihat bahwa gambar itu jadi semakin mengecil dan terlihat semakin sempit. Jadi kalau ini ruangannya kelihatan gede, di sini kelihatannya sempit. Ya, jadi juga di sini udah dijelasin konsep gambar yang aku buat ini adalah bird view, karena di sini tidak kelihatan atapnya, malah lebih kelihatan dominan itu lantainya. Sedangkan kalau human view itu balance antara lantai dan plafonnya. Kalau front view itu lebih banyak kelihatan daerah atapnya. Nah, langkah pengerjaannya itu kita pertama pasti bakal menentukan finishing point atau titik kiri dan kanan, lalu kita bakal membentuk garis horizon line biar kita tahu batas garis itu gimana, apakah garis ini lurus atau enggak. Terus itu juga bisa membantu kita untuk membuat ruangannya. Setelah kalian buat itu, maka kalian bakal ngerancang dulu outline-nya seperti batas-batas dindingnya. Lalu kalian juga pengen buat gambaran ruangan pentingnya, kayak misalkan ada pintu atau apa, biar nanti peletakan furniture kalian bisa lebih mudah. Lalu kalian juga bakal menggambar furniture sesuai dengan ruangan yang dipilih. Nah, di sini kan toilet, maka itu furniture yang dipilih juga harus sesuai. Kan nggak mungkin di toilet ada dapur gitu kan, ada panci, ada kompor. Nah, maka itu perlu disesuaikan juga. Terus pas digambar kalian sangat perlu untuk sesuai dengan titik finishing point kalian. Lalu ini sebenarnya cuma tambahan doang, tapi kalian juga bisa buat detail pada gambaran kalian biar gambaran kalian tuh terlihat lebih realistik atau terlihat lebih ada hiasannya gitu. Lalu kalian juga bisa warnai sesuai selera kalian. Nah, di sini art element sama principle yang ada itu yang ada line dan pattern. Kenapa line dan pattern? Jadi kan line itu merupakan garis, lalu pattern itu kan pola atau yang mengulang. Nah, di sini pada lantai gambar itu garisnya itu kan dia bakal mengulang sehingga membentuk suatu pola. Maka itu di sini bisa disimpulkan bahwa arts dan principle itu bisa digabungkan. Lalu ada color dan kontras. Jadi color itu warna, kontras itu adalah hal yang membuat kita kayak menuju ke gambar itu duluan. Nah, kalau bisa kita lihat itu di gambarannya ini. Nah, kita kan bisa lihat dindingnya ini warnanya sangat kontras dari yang lain kan. Sehingga kita pasti pada saat pertama kali melihat gambar ini kita bakal melihat mana dinding yang sebelah sini dulu, baru kita melihat sisi yang lainnya. Nah, maka itu warna di gambaran ini tuh sangat menonjol sehingga membentuk kontras. Lalu juga ada value sama rhythm. Jadi kalau kita lihat di sini bagian pinggir-pinggir
dindingnya itu, ini bagian dindingnya dan juga di lantai-lantainya itu, bagian pinggir-pinggirnya itu terdapat warna yang lebih gelap dibandingkan tengahnya, sehingga membentuk seperti gradasi. Nah, lalu bagian di sini juga value dan rhythm ini sangat berperan penting dalam gambaran aku pada saat pewarnaan, karena dia bakal menciptakan suatu area yang hidup pada gambarnya, sehingga perpaduan warnanya itu jadi bisa lebih terpadu. Maka itu dia bakal ada value dan rhythm ya. Ya, sekian untuk presentasi dari tugas UPRA 2 point perspektif ini. Terima kasih. Halo teman-teman dan Pak Vincent, jadi saya Juan dari kelas 12 IPA akan menjelaskan tentang UPRA saya, yaitu 2 point perspektif. Nah, jadi ini adalah produk yang saya hasilkan, yaitu sebuah dapur yang didominasi oleh warna coklat dan juga abu-abu, agar vibes-nya menjadi seperti cafe. Lalu langkah pengerjaannya, yang pertama adalah sketching menggunakan pensil, lalu membuat semua apa yang kita inginkan dan juga menambahkan detail yang ada dan semua furniture. Lalu yang kedua, kita menebalkan menggunakan drawing pen. Dan yang ketiga, langsung saja mewarnai sesuai konsep yang diinginkan. Nah, lalu untuk tips and trick, yang pertama kita memikir tempat, entah itu cafe, dapur ataupun kamar mandi, lalu memikirkan konsep yang kita inginkan dan mencari suasana yang mendukung agar kita bisa menjadi lebih enjoy untuk mengerjakannya. Nah, lalu ada horizon line dan finishing point yang sudah tertera di slide. Nah, lalu apa itu horizon line? Jadi horizon line adalah garis yang menunjukkan ketinggian mata pengamat atau garis yang menunjukkan batas pandangan mata terjauh. Dan finishing point adalah titik pada horizon line yang bakal kita tarik garis jika ingin membuat sesuatu di gambar tersebut. Nah, lalu 3 views ini, yang pertama ada katak, manusia, dan juga elang. Jika katak, maka kita melihat sesuatu dari bawah, manusia itu dari depan, dan elang itu dari atas. Nah, untuk art elements terdiri dari shape, yaitu bentuk yang ada di tulisan lukisan love yang ada di lukisan. Lalu ada color, dimana semuanya itu kita warnain di sini. Lalu ada line, dimana lantai yang ada pada gambar tersebut menggunakan garis-garis yang disusun. Lalu ada form, objek 3 dimensi itu seperti kedalaman rak yang ada di dapur. Lalu ada unity, yaitu buah-buahan yang ada di meja. Pattern itu terbuat dari garis yang berpola. Lalu ada variety, yaitu buah-buahan yang tadi ada di meja itu ada banyak. Contohnya seperti ada pisang dan juga anggur. Lalu ada balance, di mana kita bisa melihat pattern love yang ada di dinding itu seimbang. Jadi dia ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, bagaimana art principle menyusun art elements itu? Jadi art elements adalah komponen yang pasti harus ada untuk membuat satu hal dalam suatu karya seni. Dan art principles yang akan menyusun elemen tersebut agar menjadi seni yang bagus dan juga indah. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, jadi halo semuanya. Kali ini saya Terel akan menjelaskan desain ruang tamu yang sudah saya buat sedemikian rupa dengan sempurna menggunakan teknik perspektif. Mari kita lihat desain saya. Nah, ini dia desain ruang tamu yang saya sudah bikin. Ruang tamu ini
memiliki tema di mana terbuat dari kayu-kayuhan dan juga maka dari itu warnanya banyak memiliki warna hangat begitu ya. Seperti coklat, kuning dan putih dan warna terang lainnya, warna hangat-hangat lainnya yang cerah begitu. Karena ya enak begitu loh kalau kita rumahnya cerah, lebih enak daripada rumah gelap-gelap, betul kan? Dan juga terdapat begitu banyak hal dalam desain saya ini. Lampu dinding yang warna kuning, hitam itu dan putih, dan juga ada kaca yang langsung mengarah ke langit dan kalian bisa melihat, dan juga ada pintu bahkan yang langsung menuju keluar itu karena memang tema rumah ini di luarnya itu spring begitu. Jadi sangat bagus lah begitu rumah yang sudah saya bikin ini, makanya itu sedemikian rupa begitu. Temanya juga kayu, jadi rumah-rumah modern begitu. Dan bisa kita lihat juga desain interiornya seperti ada sofa, pastinya ruang tamu ya, dan juga TV dan juga meja dan juga kaca yang sudah saya bilang tadi, dan juga pintu, dan juga ada juga di seperti patung Buddha dan juga bingkai foto lainnya, dan juga ada tangga begitu, dan juga ada meja yang penuh dengan vas begitu, dan juga pastinya ada pintu dan ada 2 lantai pastinya ini ya, karena kan rumah modern lebih baiknya memang 2 lantai begitu kan. Dan kita akan langsung ke teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya itu pertama kita harus membuat horizon line-nya dulu. Yang ini horizon line tidak titik perspektifnya, lalu di situ bisa terbentuk horizon line-nya. Lalu dari itu kita baru bisa membuat gambar-gambar sesuaikan dengan titik perspektifnya. Yang sudut kanan dari gambar itu kita garisnya itu ke arah horizon line, titik perspektif yang di kiri, dan sudut kiri dari gambar itu kita tarik garis ke bagian titik perspektif yang kanan begitu. Bisa ya, kita dengan menggunakan logis saja kita bisa memahaminya begitu, bagaimana cara menggunakan titiknya. Dan juga horizon line inilah yang membuat bisanya terbentuk ini begitu loh. Kalau nggak ada, maksudnya titik perspektif itu bisa membuat gambar ini terbentuk begitu. Dan horizon line itu merupakan garis dari ujung kiri ke ujung kanan dari titik perspektifnya begitu, yang akan kita menggambarkan itu melalui titik tersebut, melalui gambar tersebut. Dan bisa kita lihat sekarang viewpointnya ya. Viewpoint itu tuh ada burung, manusia, kodok. Kalau burung itu seperti kita dari atas melihat ke bawah begitu loh. Bisa kalian lihat contohnya ini seperti tangga, kita melihat atas tangganya, ada juga lantai, kita melihat atas lantainya. Ada juga ada titik perspektif manusia yang mana kita melihat seperti setara dengan gambar tersebut, seperti lampu dinding, dan juga ada lantai 2-nya yang kita terlihat seperti setara ini di gambar saya, dan juga pintu. Dan juga kalau kodok ini kita kan kodok itu kan di bawah ya, kecil pula ya. Jadi seperti kita lihat ke atas begitu. Yang paling simpelnya ya kita lihat atap begitu. Dan bisa kita lihat ini art elemen saya itu ada line di mana yang pastinya berkaitan dengan art principle pattern yang bisa terbentuk dengan membuat garis yang sama terus menerus seperti saya membuat lantai saya ini. Dan juga art elemen selanjutnya itu ada bentuk ya, shape ya, art principle-nya itu proportion atau scale begitu atau ukuran begitu. Dan ini bisa terbentuk karena pastinya kita membuat bentuk itu dengan ukuran yang sesuai dan logis begitu kan. Contohnya vas, masa vasnya lebih besar, maksudnya vas memang ada lebih besar, tapi dengan meja ini masa kita taruh vas di atas mejanya itu lebih besar dibandingkan mejanya begitu loh. Kita harus melihat ukuran yang logis begitu. Dan juga yang terakhir itu ada art elemen color ya, yang art principle-nya itu kontras ya. Jadi perbandingan 2 warna yang saling berbanding terbalik. Contohnya ini seperti gambar Buddha saya ini, dia warnanya terang semua, tetapi lantai dan juga dindingnya itu warnanya coklat begitu ya, agak kontras begitu ya. Jadi penerapan warna yang bertolak belakang pada 2 hal begitu. Ya, maka dari itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 2 point perspektif interior yang setelah saya buat. Untuk konsep gambar, saya menggambar desain ruangan untuk kafe dan restoran. Untuk pemilihan warnanya, saya menggunakan warna yang warm seperti kuning, coklat,
orange dan merah dan lain sebagainya. Untuk furniture di gambar saya terdapat meja bar, komputer, botol, bel, papan menu, logo cafe, dan kursi. Lalu untuk langkah pengerjaan, yang pertama-tama kita harus menentukan finishing point, di mana semua furniture akan ditarik ke finishing point. Lalu yang kedua, kita akan membuat horizon line menggunakan finishing point yang sudah kita buat. Lalu yang ketiga, kita sketching furniture cafe dengan pensil agar jika terdapat kesalahan kita dapat mengkoreksinya. Lalu yang keempat, kita akan menebalkan sketching yang sudah dibuat menggunakan drawing pen. Lalu dan yang terakhir, kita mewarnai furniture dan cafe-nya dengan pensil warna. Lalu untuk tips yang pertama adalah kita mencari ide dari 2 atau 3 sumber yang berbeda, lalu kita membuat sketsa dari gambar-gambar atau ide-ide yang sudah kita cari. Lalu untuk yang kedua, kita mencari warna yang cocok untuk gambar agar gambar dapat terlihat lebih indah dan lebih bagus. Lalu untuk yang tiga, ikuti finishing point. Jadi semua furniture harus mengikuti finishing point atau semua furniture ditarik ke finishing point agar gambar dapat terlihat lebih rapi dan lebih nyata. Lalu yang ketiga, tahu akan menarik bidang ke finishing point kiri atau kanan. Karena finishing point kiri dan kanan itu dapat menentukan gambar kita. Oke, yang terakhir dalam penebalan sketch, usahakan memastikan kembali apakah sudah sesuai dengan titik bidang agar semuanya dapat rapih dan tertata. Lalu untuk finishing point adalah titik hilang di mana semua ruangan atau semua bidang akan ditarik ke finishing point. Dalam gambar saya, finishing point saya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, seperti yang dapat dilihat di PowerPoint. Lalu untuk horizon line adalah garis yang ditarik dari finishing point, di mana horizon line akan memisahkan dan menentukan eye view dari furniture atau ruangan tersebut. Untuk eye view terdapat 3 jenis, yaitu frog, human, dan bird. Di mana frog berada di atas finishing point, dan untuk frog view kita akan dapat melihat bagian bawah dari sebuah furniture. Jika untuk human, kita akan melihat bagian samping atau bagian depan dari sebuah furniture yang terdapat di finishing point. Untuk bird view, kita dapat melihat seluruh furniture bird view itu yang berada di bawah horizon line, di mana bird view ini kalian dapat melihat bagian atas dari sebuah furniture-nya. Contohnya seperti meja dan kursi. Lalu untuk art element dan art principle yang terdapat dari gambar ini untuk art element ada line, shape, dan color. Sedangkan untuk art principle terdapat pattern, proportion, dan unity. Lalu bagaimana art element dapat mengorganize art principle? Untuk line dan pattern kita tinggal menggambar garis dengan pola yang sama sehingga menjadi pattern. Untuk shape dan proportion kita menggambar bidang dengan menentukan ukuran atau proporsi yang sesuai sehingga gambar dapat lebih nyata dan lebih baik untuk dilihat. Lalu yang ketiga ada color dan unity, di mana kita menggunakan banyak warna sehingga warna itu dapat menjadi satu kesatuan lukisan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Vincent. Sekarang saya akan menjelaskan hasil karya atau enggak My Dream Kitchen. Jadi ini adalah topik-topik yang aku akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, ini aku menggambarkan sebuah kitchen atau enggak dining. Pemilihan warna itu aku mix kayak warm color dan cool color. Dan juga furniture yang aku sedia itu lumayan banyak, sofa, TV, kulkas, buku rak, kursi, pensil, lampu, dan lain-lain. Dan aku mau promiskan gaji aku tuh 1,5 juta. Itu lumayan termasuk murah karena sebab lebih besarnya harusnya lebih mahal kalau profesional ya. Tapi ini aku membuatnya dengan passion, detail, dan juga ini tidaklah mudah untuk digambar. Nah, langkah aku mengerjakannya tuh pasti aku cari inspirasi. Habis itu aku mulailah kayak kasih horizon line atau finishing line itu
mulai dari titik ujung ke ujung aku tarik garis, kemudian aku mulailah sketch dan juga aku tebalkan pakai drawing pen. Setelah selesai aku mewarnainya semenarik mungkin. Dan tips dan trik yang aku mau kasih tau kalian tuh carilah inspirasi atau referensi. Ini sangat membantu kalian kalau kalian memulai sesuatu, mulai dari sketch atau enggak warnai, lalu gambarlah sedetail mungkin atau enggak menambahkan furniture supaya desain ruangan kalian itu tidak terlalu simpel atau enggak boring. Lalu memilih warna yang sesuai dan menarik, seperti yang aku kasih contoh di ini kayak ada tone color kayak cream atau coklat, itu bright-nya mirip kayak bright gitu, jadi kayak kalian tuh nggak terlalu warna-warni terlalu anjek gitu. Lalu perspektif itu adalah upaya dalam melukiskan sesuatu pada permukaan yang datar, sebagaimana yang sudah dilihat oleh mata dan juga 3 dimensi kayak panjang, lebar, dan tinggi. Nah, perspektif ini ada 3 sudut pandang, yaitu ada sudut pandang manusia, sudut pandang burung, sudut pandang katak. Nah, ini adalah tuh perspektif yang aku gunakan. Kalau kalian mau lebih jelas tuh perspektif itu kayak mana, itu aku sudah kasih contoh. Nah, ini horizon line tuh ada di sini. Kalau di gambar aku vanishing line, nah ya di sana. Itu juga ada di luar garis ya, kalau kalian bisa di sini. Nah, lalu ini horizon line tuh adalah kayak garis yang mengacu pada batas fisik di mana langit terpisah dari daratan atau air. Ini adalah ketinggian sebenarnya dari mata pemirsa saat melihat suatu objek atau suatu pemandangan interior. Kalau vanishing point itu merupakan bagian dari skema perspektif linear. Ini titik dan ruangan yang agak muncul paling jauh dan posisi di mana semua garis paralel yang surut akan bertemu. Nah, ini adalah sudut pandang manusia burung katak yang aku sudah lingkarin, ada di sini, sini, dan sini. Oke, selanjutnya itu sudut pandang manusia itu adalah kayak pandangan yang kita lihat kayak secara langsung atau enggak menggambarkan suatu makna. Kalau sudut pandang burung tuh kita lihat dari ketinggian, kayak misalnya dari bunga kita lihat ketinggian, oh itu ketinggian. Dan kalau kata itu artinya kata kan dari bawah, jadi kita lihatnya dari bawah. Oke, kalau art element dengan prinsip itu aku yang pertama ada color dan balance. Karena warna itu bisa bervariasi, maka harus diseimbangkan di sebuah karya supaya tidak terlihat terlalu kacau ataupun tidak enak dilihat karena warnanya banyak. Dan ada art element yang value dan art principle unity. Kan value itu seperti gradien sebuah warna. Dengan bantuan unity dapat digabungkan suatu warna menjadi lebih menarik, itu kayak gradient. Lalu ada space dan proportion, itu menggunakan shape atau enggak terkadang harus ada, kan menggunakan shape, terkadang harus ada proportion yang setara, seperti kalau ada shape yang sama maka diimbangkan agak supaya tidak overdo ya, seperti kayak buku kan shape-nya sama semua ya, imbangin dengan proportion yang akurat. Jadi terima kasih telah mendengarkan hasil karya aku, semoga bermanfaat juga. Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek UPRA saya, yaitu menggambar ruangan dalam bentuk 2 perspektif. Nah, kita langsung mulai ke konsep gambarnya saja. Desain ruangan yang saya pilih ini lebih mengarah ke minimalis dan simple, karena saya mau menggambar sebuah cafe, sehingga cafe ini tentunya identik dengan yang sesuatu yang minimalis, karena tujuan sebuah cafe sendiri itu untuk orang bisa berkumpul di situ dan memesan sebuah minuman atau makanan. Jadi tidak perlu yang bervariasi banyak. Lalu untuk pemilihan warnanya ini didominasi dengan warna yang warm, salah satunya dominan dengan warna coklat. Selain itu juga ada merah, biru tua, dan lain sebagainya. Karena tempat kafe sendiri sangat identik dengan warna yang warm juga. Lalu untuk furniture yang ada pada gambar ini ada meja makan, rak, meja take away, meja kasir, kursi, menu, dan juga lampu. Untuk langkah pengerjaannya ada 4. Yang pertama ada tahap sketching, di mana sebelum menggambar di kertas yang lebih besar, ada proses sketching dulu di kertas yang lebih kecil, biasanya A5, untuk memaksimalkan konsep yang akan kita buat. Dan setelah proses sketching itu akan kita langsung pindahkan atau kita gambar ulang pada kertas yang lebih besar, yaitu A3, dalam proses atau langkah pengerjaan menggambar. Lalu setelah gambar selesai, kita bisa melakukan tracing, di mana kita menebalkan gambar yang telah kita buat dengan pensil dengan drawing pen. Setelah
tracing atau menebalkan gambar itu selesai, lalu kita akan ke tahap terakhir yaitu coloring, di mana kita mewarnai gambar dengan warna yang cocok dan menarik sehingga hasil gambar tersebut lebih maksimal dan lebih menggambarkan sebuah, misalnya contohnya di sini kafe. Untuk tips and tricks dari saya sendiri dalam menggambar dua perspektif ini, yang pertama pastikan tema gambaran terlebih dahulu. Misalnya mau membuat kafe. Nah, kafe ini konsepnya seperti kafe apa? Misal kafe Starbucks atau kafe yang minimalis dan lain sebagainya. Lalu siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan agar hasilnya dapat maksimal. Lalu pastikan kedua finishing point dan horizontal line ini lurus, karena hal tersebut adalah hal yang sangat penting dalam membuat dua perspektif. Dan yang terakhir, kalian bisa mencari referensi gambar atau konsep jika diperlukan dalam Pinterest, TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Dan untuk teori perspektif sendiri, ini ada vanishing point atau titik hilang, di mana titik hilang ini adalah titik tumpu untuk perspektif, di mana menciptakan ilusi objek semakin hilang dari penglihatan atau di luar kertas gambar. Nah, objek-objek yang kita buat dalam gambar ini juga kita akan tarik ke vanishing point agar menciptakan sebuah perspektif. Lalu ada juga horizontal line, di mana horizontal line ini adalah garis yang kita tarik lurus dari satu vanishing point ke vanishing point lainnya. Lalu di sini bisa dilihat gambar dari vanishing point dan horizontal line-nya pada gambar yang telah saya buat. Lalu kita akan pindah ke eye view atau sudut pandang. Nah, sudut pandang ini ada 3, yaitu frog eye view. Pertama yaitu objek berada di atas horizontal line, sehingga kita bisa melihat sisi bawah dari objek tersebut. Seperti contohnya pada rak di sini. Lalu ada human eye view, di mana berada setara dengan horizontal line, sehingga kita melihat sisi samping atau sisi depannya, bukan sisi atas ataupun sisi bawah, seperti pada pintu di gambar yang telah saya buat. Dan yang terakhir ada bird eye view, yaitu objek berada di bawah horizontal line, contohnya pada meja-meja dan kursi, sehingga kita bisa melihat sisi atas dari meja dan kursi tersebut. Lalu untuk art elements dan principles yang saya buat di sini ada yang pertama, shape yang membentuk variety. Bentuk shape yang berbeda-beda ini akan membentuk sebuah variasi atau variety. Misalnya pada gambar saya ada 3 meja di sini kan. Nah, 3 meja ini saya menggunakan bentuk meja yang berbeda-beda, bentuk shape yang berbeda-beda, sehingga menciptakan sebuah variety dari meja-meja ini sendiri. Lalu ada line yang membentuk balance. Nah, garis yang sama di kedua sisi, kiri dan kanan, ini akan membentuk sebuah keseimbangan pada gambar. Contohnya pada background dari gambar ini yang terisi dengan batu bata ini, garis yang saya buat di sisi kanan dan di sisi kiri ini sama, sehingga membuat sebuah balance pada gambar ini. Lalu yang terakhir ada texture yang membentuk pattern. Nah, texture yang dibuat berulang-ulang ini, berulang kali dalam suatu wilayah gambar, akan membentuk sebuah pattern atau pola. Nah, contohnya juga pada batu bata yang saya warnai ini, karena batu bata yang saya buat sebagai background ini banyak, nah dan bertekstur pewarnaannya, sehingga ini akan membentuk sebuah pattern, yaitu pattern batu bata. Nah, kurang lebih itu saja presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Halo teman-teman sekalian dan Pak Vincent, hari ini kita akan masuk ke My Room Design, proyek upra saya. Saya akan mempresentasikannya. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam My Room Design saya dulu. Ini adalah gambarnya. Lalu kita akan masuk ke satu hal yang bisa terlihat juga, yaitu pemilihan warna. Saya mengambil contoh adalah lemari. Dari lemari ini terlihat warna hijau muda bagian atas, warna oranye bagian seluruh badan lemari, dan warna biru muda bagian cermin dan kaca di lemari. Lalu kita akan masuk ke furniture atau perabotan. Ada hordeng, meja belajar, meja kecil, kasur, rak pajangan mainan, dan lemari. Jadi apa aja yang kita butuhkan atau what do you need to make it? Jadi pertama itu adalah membuat finishing point, dan finishing point ini merupakan komponen yang penting dalam 2-point perspective drawing. 2-point finishing point ini juga bisa dipakai dalam pembuatan ruangan, furniture, dan juga lantai. Lalu pada sudah kita menggambar desain kita akan menebalkan lalu masuk ke dalam proses coloring.
Tips dari saya pada saat proses gambar, jangan bingung jika gambarnya agak terlihat miring, karena memang kita menggambar dengan menggunakan finishing point. Lalu kita akan masuk ke finishing point-nya. Finishing point ini bentuknya itu seperti titik di masing-masing kiri dan kanan saya di bagian gambar tersebut. Dan kiri adalah finishing point 1, di kanan finishing point 2. Kita akan masuk dalam pengertian finishing point. Jadi titik hilang atau finishing point adalah elemen gambar perspektif yang memunculkan dua garis yang tampak bertemu di kejauhan. Lalu kita akan masuk dalam bagian finishing point, yaitu finishing line dan juga horizontal line. Finishing line ini merupakan suatu garis di mana objek itu lama perlahan itu mengecil ataupun menghilang. Lalu ada HL atau horizontal line. Horizontal line ini merupakan garis lurus di bagian yang menghubungkan finishing point 1 dan finishing point 2. Lalu kita akan masuk ke dalam eye views. Lalu eye views ini terdiri dari 3, ada bird eye, frog eye, dan human eye. Bird eye itu merupakan cara kita tuh menggambar suatu benda atau objek itu dari perspektif burung. Dan frog eye itu adalah kita menggambar suatu objek dari perspektif seekor katak. Lalu human eye ini adalah eye view atau sudut pandang yang diambil dari cara manusia melihat objek. Dan human eye inilah yang dipakai dalam proses pembuatan gambar saya. Lalu kita akan masuk ke art of elements yang dipakai dalam desain, karena setiap gambar itu memerlukan art of element. Pertama itu adalah line atau garis. Jadi garis ini adalah salah satu komponen karena bentuk atau salah element yaitu shape atau bentuk itu sendiri tersusun dari yang namanya line. Lalu ada shape atau bentuk, itu juga salah satu komponen penyusun suatu gambar. Lalu color ada mempercantik. Color itu tugasnya untuk mempercantik suatu gambar. Lalu kita akan masuk ke principle of art yang dipakai dalam desain. Pertama ada variety, kedua pattern, dan ketiga emphasis. Variety ini berbicara tentang keberagaman objek dan juga warna, pattern itu pola, dan emphasis itu adalah suatu objek yang dominan, yaitu perabotan. Lalu how art elements organize art principle. Pada proses pembuatan gambar berdasarkan principle of art pastinya memerlukan komponen-komponen penyusun seperti bentuk, garis, dan warna, yaitu art elements. Tentunya kedua hal itu saling melengkapi di gambar saya. Contohnya itu adalah gambar meja yang terdiri dari pattern, dari principle of art-nya, dan juga emphasis. Dan juga untuk elemen of art-nya ada shape, line, dan juga color. Sekian presentasi saya, terima kasih. Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang presentasi art. Ya. Nah, jadi konsep ruangannya itu ada desain ruangan, jadi desain ruangan itu simple, colorful. Nah, pemberian warna itu warnanya terang, terus furniture, kasur, jam, dinding, colokan listrik, meja, meja kecil, meja tamu yang besar, kursi tamu, foto dinding, jendela, dan buku. Jadi kita akan nah ini penampakan gambarnya ini yang saya gambar ini ruang tamunya ini. Jadi ini ada kursi sofa yang warnanya pink, ada jendela, ada buku, ada meja kecil, ada meja besar, ini ada colokan listrik, ini dinding-dinding langit yang garis-garis ini, sama ini ini jam dinding, sama ini foto pemandangan kota, foto dinding. Jadi langkah pertama yang sketch itu, nah ini menggaris horizontal terlebih dahulu sama finishing line. Kalau tanpa ini garis dulu ya, ini garis dulu. Setelah itu meletakkan dua garis hilang pada yang satu di sebelah kiri, satu yang di sebelah kanan. Ini yang garis ini titik, ini diberi titik dulu, satu yang kiri, yang satu di kanan. Titik melewati titik dan melewati titik tertinggi dan terletak pada garis skala vertikal. Nah dari sini tarik semua bagian skala vertikal. Nah ini habis itu tarik jangan ngikutin titik pola garis vertikalnya. Jadi ya ikutin aja. Sama ini setelah itu dindingnya itu gambar juga ya. Jadi itu gambar. Setelah itu ini juga gambar ya pada lantai-lantai. Ini sama ini. Lalu juga ini di langit-langitnya. Lalu disertai gambar interiornya, objek-objeknya.
Nah, setelah gambarnya itu, mari kita mewarnai. Pertama mewarnai sofa dulu yang merah muda. Setelah itu mewarnai foto dinding yang pakai pemandangan kota dengan biru tua, biru muda, dan hitam. Lanjut mewarnai muda terlebih dahulu, seperti jam, dinding, jendela, buku, meja kecil, dan meja besar. Lalu jendela. Terakhir beri warna garis bersilangan pada langit dinding ruang tamu dengan warna biru muda dan warna coklat untuk dinding ruang tamu. Ya. Oke, ini tips dan triks. Dan ini dapatnya dari sumber e-stock dan Pinterest. Nah, yang pertama itu pastikan sudah ada konsep apa yang Anda tuju dan buatlah sketsa sebelum melakukannya. Yang kedua, gambarnya harus tepat, jangan terganggu atau tidak fokus. Ya, yang ketiga, tambahkan detail agar lebih menarik. Jadi waktu pada gambar misalkan kalau gambar ruangan itu harus menggunakan konsep. Jadi harus ada dapat detail seperti interior agar lebih menarik. Terus kalau ingin menggambar sebuah ruangan atau tidak konsepnya atau bingung, ya ingat aja atau bayangkan pada ruang tamu atau buatlah seorang yang lebih nyaman lah, kayak serasa layak nyaman di rumahmu sendiri yang sesuai menurut kepribadian, hobi, dan bagaimana mereka itu akan mendekorasi ruangan itu. Ya, mari kita lanjut ke gambarnya. Nah, ini finishing point dan tanda point. Nah, ini yang lingkar-lingkar ini ada titik ini finishing point nih. Yang garis-garis ini, yang garis warna merah kuning ini, berwarna-warna ini horizontal line atau garis horizontal. Jadi next, apa itu horizontal line? Horizontal line itu adalah garis horizontal harian yang kedudukannya selalu tinggi mata pengamat dan sejajar dengan bidang dasar. Bidang garis ditarik dari kiri sampai kanan dengan patokan gambar tergantung eye view. Jadi horizontal line itu dapat membantu untuk mempermudah gambar yang garis yang misalkan buat dinding lah, kan harus ngikutin pada titik-titik ujungnya horizontal line. Ya, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri yang pada eye views-nya. Lalu apa itu finishing point? Finishing point itu adalah titik hilang atau elemen gambar perspektif memunculkan dua garis tampak di kejauhan. Titik patokan itu untuk garis dapat ditentukan dengan eye view, dan finishing biasanya dari horizontal line. Jadi finishing point itu biasanya terletak di horizontal line ya. Jadi itu dapat membantu buat saat seorang itu lagi gambar dinding maupun gambar apa fitur-fiturnya, itu dapat membantu kejauhan kalau saat menggambar. Kalau tanpa itu ya jadi susah sih gambarnya. Jadi ada 3 jenis view-nya. Ya, ini yang pertama ini hours eye view. Yang kedua itu yang garis-garis ini ya, yang ada bekas hapus-hapus, stick eye view ya. Yang ketiga itu yang bagian bawah ini ya, ini bird's eye view ya. Nah, dari pengertian dari jenis view, jadi kita akan satu persatu ya. Bird's eye view atau perspektif kata ialah kedudukan mata terdapat pada bawah objek yang akan digambar, yang menyebutkan bagian bawah dari objek terlihat seperti besar dan mengerucut ke atas. Lalu yang kedua, apa itu street eye view? Street eye view ialah penggambar sejajar garis horizontal dengan objek yang akan digambar, yang akan menghasilkan keadaan gambar menjadi sama dengan keadaan objek gambar tersebut. Nah, lalu apa itu bird's eye view? Bird's eye view atau perspektif burung ialah ketika penggambaran objek yang ingin digambar atau mengisi di atas dan menghasilkan gambar akan terlihat besar pada bagian atas kemudian mengerucut hingga ke bawah. Jadi itu terlihat gambar kerucut ke bawah ya guys. Yang street eye view itu kan objek yang gambarkan masukkan jadi itu semacam apa? Oke, jadi prinsipnya terdapat. Jadi balance-nya itu jendela, jam, dinding, sofa, colokan listrik. Yang kesatuan ini keseluruhan gambar yang memiliki warna bentuk. Nah, yang variasi keseluruhannya itu gambar memiliki variasi warna dan bentuk harmoni. Ya, jadi
Nah, art elements, ada terdapat art elements di gambar tersebut, yaitu shape itu kan kayak itu yang sekotak-kotak itu persegi ya, itu untuk kayak fitur-fitur yang terdapat ada di gambar ruang itu, seperti foto dinding, jam, jendela, jolokan listrik. Fonts, jadi sofa dan horizontalnya, light, space, color, texture. Elemen art principle organisasi art elements. Jadi art principle itu adalah cara yang terorganisasi bahwa art elements diatur dalam sebuah karya seni. Art elements tersebut dapat disusun dalam sebuah karya untuk menghasilkan keseimbangan, keselarasan, kesatuan, ritme, proporsi, variasi, penekanan, dan gerak. Jadi art elements bergantung pada unsur-unsurnya. Ya, jadi itu kan art principle-nya itu kan akan bermacam variasi. Kan tidak ada sama ya, walaupun ada perbedaan itu, tetapi ada yang menghasilkan terbaik pada gambar-gambar kalian, pada baik yang gambar stage itu. Jadi sebelum saya akhiri ini, kalian ingatkan kembali kalian, jadi mulailah belajar ya. Kalian harus belajar berawal dari sketch dulu, baru setelah itu baru akan menggambar konsepnya ya. Sekian dari presentasinya ini, terima kasih. Halo semuanya, hari ini aku akan mempresentasikan tentang desain bedroom yang udah aku gambar di sini. Langsung aja mulai. Jadi di sini ada konsep gambarnya, bisa dilihat di sini tuh dari desainnya itu mereka itu simple tapi masih kayak sangat menarik dan juga colorful. Dan di sini juga ada vibe indie sama nature-nya. Jadi ada flower di sini dan lain-lain. Terus juga pemilihan warnanya itu terang dan juga colorful. Terus juga furniture-nya itu ada kasir itu kasur, jam dinding, lampu, vas bunga, laci, kotak sampah, hiasan dinding dan hiasan vinil. Terus langkah pengerjaannya di sini itu yang pertama itu kita sketching dulu. Jadi sebelum sketching sebenarnya ada cari inspirasi dulu. Kalian mau apa konsepnya, terus juga mau warna-warnanya apa aja. Jadi di sketch dulu. Jadi waktu di sketch pastinya buat horizontal line-nya dulu, baru finishing point, baru kita sketch. Jadi yang kedua itu pastinya ngegambar garisan dindingnya ini dulu biar kita bisa tahu kita taruh furniture-nya di mana aja. Terus baru tambahin furniture-nya ya, yang pertama kemarin itu ada bed, terus aku buat lacinya, baru yang lain-lain. Terus baru di add details-nya kayak ada lampu, ada poster, ada vas bunga, ada sendal, ada dream catcher dan ada kotak sampah. Terus yang ketiga baru coloring. Di sini aku pilih dulu colorsnya dulu. Kayak aku mau roomnya ini kayak bright dan juga kayak pokoknya menarik perhatian orang lah gitu ya. Terus juga aku warnain yang benda-benda yang easy dulu, yang kecil-kecil dulu, baru aku gambar dindingnya karena itu paling besar dan paling lama buat diwarnain. Terus yang pastinya nomor 3 itu adding more details. Jadi sebelumnya itu nggak ada detailsnya, kurang ada. Jadi kayak itu lebih ngeradiates nature sama indie yang aku mau. Terus tips and trick dari aku itu kalian bisa cari inspirasi dari Pinterest, ada Tumblr, TikTok, Instagram. Keywordsnya kalian bisa pakai core, bedroom concepts, aesthetic, atau design. Terus yang kedua itu kalian harus tahu konsep apa yang kalian mau tujuin. Terus kalian harus punya get the right setup. Jadi kalian harus kayak punya setup yang comfortable lah ya di setup kalian. Terus add details. Jadi di sini coba kalian bandingin yang ini sama yang ini. Itu lebih menarik yang ini karena dia lebih rame dan juga lebih kayak personal aja gitu. Terus yang ke-5 itu kalau misalnya ini adalah salah satu tips dan trik aku yang waktu aku lagi gambar ini, aku tuh ngebayangin aku ngebuat orangnya ini suka apa, hobinya apa, personality-nya apa, dan gimana dia bakal ngedecorate room itu, dan aku let my imaginations go wild. Terus ini adalah finishing point dan horizontal line. In case you didn't know, ini yang titik ini adalah finishing point-nya.
dan ini adalah horizontal line-nya yang dari kanan sampai kiri ini. Ya, terus apa itu horizon line? Jadi horizon itu adalah garis yang ditarik dari kiri sampai kanan lembar suatu gambar untuk menjadi patokan sebuah objek. Semua objek di gambar tersebut adalah vanishing point. Jadi vanishing point adalah titik patokan untuk garis-garis agar objek yang digambar itu sesuai dengan eye views yang ditentukan. Itu sebenarnya buat ngebantu aja sih. Terus 3 jenis eye views ada 3. Ada worm's eye views, yaitu di atas vanishing point. Yang kedua adalah street's eye views, setara dengan vanishing point. Dan 3 adalah bird's eye views di bawah vanishing point. Jadi di sini yang di atas vanishing point itu ada jendela, ada jam dinding, ada dekorasi-dekorasinya ini. Terus juga yang di bawah, yang di street's eye views, ada yang di sini ada kepala bednya. Terus yang ketiga itu adalah bird's eye view, ada sendal, ada karpet, ada ranjangnya. Terus art elements di sini ada 6, ada shape yaitu window sama clocknya tadi di gambar tadi, ada form, drawer, bed, trash. Terus line, horizontal line-nya. Terus 4 itu ada space, 5 ada color, bright colors, yellow, orange, pink, blue, dan lain-lain. Terus texture-nya itu window glass-nya. Terus art principle di sini ada balance yaitu clock. Jadi kalau kalian bisa lihat dia itu balance clock-nya. Dan juga ada window, bed, vinyl, dream catcher. Terus pattern ada decorations-nya. Terus bedsheet-nya juga ada kotak-kotak. Unity ini sebenarnya semua bedroom tadi itu sebenarnya unity dan juga variety dan harmony. Jadi kayak mereka berbeda-beda, kayak warna ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, tapi mereka kayak nyampurin di satu. Nah, bagaimana art principle organize art elements? Jadi untuk menjelaskannya, art elements itu kayak bagian yang kayak diperlukan untuk membuat suatu seni. Sedangkan kalau art principle ini itu kayak tekniknya biar art elementsnya ini kayak dikombinasi dengan baik gitu. Jadi contohnya misalnya untuk membuat kombinasi color dan shape itu adalah art elements, dan kita ini membutuhkan kalau buat biar color and shape-nya ini terkombinasi dengan baik, kita membutuhkan art principle yaitu variety, unity, dan harmony. Oke, dan itu dia itu aja dari aku. Semoga kalian enjoy. See you, bye-bye. Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 2 point perspektif dan gambar upra saya yang saya buat untuk upra art. Nah, jadi apa yang akan kita buat yang saya buat tadi itu adalah desain dari kamar mandi. Nah, kalian bisa lihat ini adalah sketch dari ruangannya. Jadi sketch dari ruangannya, mengapa saya membuat desain ruangannya seperti ini karena ini memberikan essence yang unik, karena ini ada perspektif yang bisa dilihat langsung mengarah ke sudut pandangnya, dan ini masih 2 point perspektif mengikuti ini adalah titik hilangnya dan ini adalah horizon line-nya. Jadi furniture-nya, untuk furniture kita bisa lihat langsung ke gambar akhir. Gambar akhir ada painting di sini, ini furniture, ada kabinet di sini, ada meja rias sini, dan kaca di sini, dan juga toilet di sini dilengkapi dengan tisu toilet dan juga rak untuk menaruh tanaman, dan mungkin ada keset juga di sini ya. Jadi selain itu kita langsung lanjut saja. Ini adalah sketchnya dan ini adalah setelah ditebalkan. Jadi pertama kali kita akan membuat sketchnya dulu. Mulai kita membuat titik hilangnya dulu. Kita menentukan titik hilang sama horizon line-nya dulu, dan kemudian kita sketch dulu. Baru setelah kita selesai meng-sketch, kita pindahkan ke buku A3. Nah, buku A3 setelah dipindahkan, kita akan menulis dulu pakai pensil dan kemudian menambahkan pakai drawing pen 0,3 dan penggaris 60 cm. Nah, selanjutnya adalah mewarnai. Mengapa saya mengambil warna ini?
karena warna ini memang variatif sehingga menggunakan principle of art variety yang nanti akan dijelaskan lagi, dan menggunakan gradasi warna seperti ini untuk menunjukkan kedalaman dan sebuah form dari benda tersebut sehingga terlihat 3D. Bisa dilihat dari langitnya, atap-atapnya, dan di bawah kaca, di bawah meja, dan di kabinet, dan di mana-mana lain seperti di bawah sini juga. Nah, kita lanjut lagi ke langkah-langkahnya yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi menundukkan VP atau titik hilang, menggambarkan horizon line, sketch, dan menebalkan. Dan yang terakhir adalah mewarnai. Apa itu VP dan horizon line? Jadi VP atau vanishing point itu adalah titik hilang yang sehingga menjadi patokan. Jadi kalau kita menarik garis itu harus berdasarkan titik hilang ini. Dan sehingga perspektifnya pun benar. Apa itu horizon line? Horizon line itu adalah garis horizon yang menyambungkan dua titik hilang tersebut yang sehingga kita bisa menentukan pandangan matanya, sudut pandang mata perspektif tersebut, sehingga kita bisa menentukan eye view ya. Nanti eye view ya. Nah, apa itu eye view? Eye view adalah hal yang menentukan sudut pandang dari gambaran atau lukisan sehingga gambaran bisa bersifat realistis di mata dengan adanya perspektif yang benar. Sehingga kalau memang di bawah dia memang kelihatannya di bawah. Kalau di atas kita itu kelihatannya di atas. Eye view dipengaruhi dari ketinggian HL dan VP, HL atau horizontal line dan vanishing point yang menentukan dari manakah sudut pandang gambar terletak. Nah, kita lanjut lagi ke eye view. Yang pertama adalah from eye view, itu adalah di mana sudut pandang berada di bawah objek. Jadi objek itu di atas horizon line seperti terlihat dari gambaran yang ada di gambar saya, dia terlihat bawahnya, berarti kita melihat dia dari bawah sehingga seperti kodok. Nah, kalau human eye view itu setara dengan mata kita, dan artinya juga dia setara dengan horizon line di mana sudut pandang berada di tengah objek. Nah, bird eye adalah di mana sudut pandang berada di atas objek sehingga objek itu di bawah horizon line, sehingga kita melihatnya ke bawah dan kita bisa melihat semuanya seperti bawah dasar dari kabinet, atap dari tutup toilet, dan lain-lain. Nah, jadi ada 3 elemen yang mau saya bahas untuk terspesifik pada gambaran ini, yaitu line, menyambungkan dari titik ke titik sehingga membuat garis. Ya, jadi simple kan, untuk dia menyambungkan dari satu koordinat ke koordinat lain. Color, sebagaimana cahaya memotong dari pigmen menciptakan warna. Shape, sebuah kumpulan garis yang membentuk sebuah bidang 2 dimensi. Jadi shape ini bisa dikembangkan lagi jadi form sebenarnya. 3 dimensi. Nah, contoh elements itu langsung saya sambungkan ke gambaran saya, yaitu adalah line. Kalian bisa lihat dari tekstur lantai, itu ada garis-garisnya sehingga membuat tekstur itu sendiri. Dan shape, kalian bisa lihat kita menggabungkan line untuk membuat sebuah shape yang menggunakan painting dan kabinet. Dan color, yaitu color untuk membuat sebuah form atau gradasi dan membuat gambar itu hidup. Nah, jadi ada 3 art principle yang saya mau jelaskan lagi, yaitu variety, penggabungan beberapa elemen sehingga membuatkan variasi yang terlihat, pattern, sebuah elemen yang berulang sehingga membentuk sebuah pola, emphasis, menggunakan elemen yang berbeda sehingga memperlihatkan kontras pada benda. Nah, jadi contoh elemen yang contoh prinsipal yang saya gunakan di sini dan elemennya juga, karena kita mau mengefasis pada elemennya juga. Jadi ada variety dia dengan menggunakan shape, line, dan color membentuk variasi barang yang berbeda. Kita bisa lihat ada menggunakan color, ada menggunakan line, dan ada menggunakan shape, sehingga ini membentuk variasi gambar yang lebih menarik. Nah, patternnya itu kita membuat sebuah pola menggunakan line sehingga membentuk tekstur lantai. Nah, kita menggunakan line banyak dan itu berulang sehingga ada polanya, jadi itu disebut pattern. Kita menggunakan elemen dalam prinsipal. Nah, emphasis, kita menggunakan warna yang jauh berbeda sehingga memperlihatkan separasi kabinet dengan dinding. Jadi kita bisa lihat warna dinding kan jelas berbeda dengan warna kabinetnya. Nah, jadi ini membuat
melihat bahwa ini memang ada dalamannya, terlihat berbedanya, terlihat ini, oh ini memang kabinet. Jadi memberikan kontras.